Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaza Kamali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan pemeriksaan fisik jantung pasien. Sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Bantu pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, lalu keringkan. Pemeriksa berdiri pada sisi kanan pasien. Mengukur tekanan vena jugularis. Yang pertama, posisikan pasien dalam posisi nyaman. Kemudian, gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoid relaksasi. Yang ketiga, angkat kepala tempat tidur pemeriksa setinggi 30 derajat dan instruksikan pasien untuk menolehkan kepala ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Yang keempat, periksa kedua sisi leher dengan stenter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisi dan kemudian temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga Anda dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis internal pada setengah bagian bawah leher. Selanjutnya, identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Keenam, letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris tiga secara vertikal dari sudut sternalis. Kemudian hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum di mana penggaris panjang horizontal menghilang tegak lurus penggaris segitiga. Kedelapan, sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Kemudian, jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Berikut merupakan pemeriksaan pulsasi arteri karotis. Nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan dengan elevasi 30-45 derajat. Kemudian inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Selanjutnya, letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri atau ibu jari kiri pada arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Kemudian tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dari kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Poin kedua, menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Selanjutnya, letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis. Yang keempat, instruksikan pasien untuk menahan nafas. Perkusi. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke peka menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan dan batas atas jantung terdapat pada sela iga kedua. Pemeriksaan bunyi jantung ke-1, 2, 3, dan 4. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Yang keempat, area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Area katup tricuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoidus.
S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi S1 memiliki dua komponen. Satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya penutupan katup trikuspid. Normalnya, kita dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama atau S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen. Satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventricle. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bell dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung S4. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bell dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan. Waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai saat fase sistolik, dengan puncak dekat bunyi jantung S2, dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis ketika mendengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lokasi intensitas maksimum. Cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apex, misternal, midclavicularis, atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta. Sementara itu, murmur yang lebih keras pada apex biasanya mitral. Sebagai contoh, murmur paling baik didengar pada sela iga kedua kanan, biasanya berasal dari atau dekat katup aorta. Radiasi dari titik impuls maksimal. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana dapat terdengar. Sebagai contoh, murmur regurgitasi mitral menyebar ke aksila, didukung transmisinya oleh konduksi tulang. Intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Cobalah menilai derajat murmur dengan ukuran poin sebagai berikut. Derajat 1 sangat samar, kemungkinan tidak terdengar pada semua posisi. Derajat 2 pelan, terdengar segera setelah meletakkan stetoskop. Derajat 3 keras sedang. Derajat 4 keras, terpalpasi trill. Derajat 5 sangat keras dengan trill, dengan terdengar ketika stetoskop setengah terlepas dari dada. Derajat 6 sangat terdengar dengan trill, dapat terdengar ketika tidak ada stetoskop di dada. Nada atau frekuensi. Nada dikategorikan tinggi, medium, atau rendah. Kualitas. Kualitas dideskripsikan sebagai kasar, bertiup, bergemuruh, dan maksimal. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver spesial lainnya untuk membantu membedakan prolaps katup mitral dan kardiomiopati hipertrofik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya. Sebagai contoh,
Murmur jantung sebelah kanan secara general meningkat saat inspirasi. Murmur jantung sebelah kiri secara general meningkat saat ekspirasi.